Oke, materi selanjutnya Bapak Ibu kita masuk ke fungsi lookup. Nah, fungsi lookup ada dua, vertical lookup dan horizontal lookup. Vertical lookup adalah rumus Excel yang digunakan untuk mengambil suatu nilai dari tabel sumber atau tabel lain yang akan dijadikan referensi ke dalam tabel yang sedang kita analisa. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Untuk vertical lookup, tabel sumbernya yang berwarna kuning. Bapak Ibu bisa lihat golongan dia dari atas ke bawah, gaji dari atas ke bawah, tunjangan dari atas ke bawah. Nah, tabel yang akan kita analisa adalah yang berwarna hijau. Berarti kita harus gunain rumusnya vertical lookup. Kenapa vertikal? Karena itu tadi, tampilan tabel yang berwarna kuning itu berdasarkan vertikal. Tampilannya vertikal. Vertikal itu dari atas ke bawah. Nah, selanjutnya ke horizontal lookup. Nah, horizontal lookup adalah fungsi yang digunakan untuk mengambil suatu nilai dari tabel lain yang akan dijadikan referensi dengan membaca data secara horizontal. Kalau tadi vertikal, yang ini horizontal. Bapak Ibu bisa lihat bedanya di sini. Tampilannya dari kiri ke kanan. Golongan 11 ke kanan, gajinya juga ke kanan. Tunjangan juga demikian. Jadi kita melihat tabel sumbernya, tabel sumbernya itu secara vertikal kah disajikan atau secara horizontal sajiannya. Jadi bedanya cuma di tampilan sumber saja Bapak Ibu. Oke, nah semoga Bapak Ibu bisa paham apa bedanya vertikal dan horizontal. Nah kita masuk ke contoh Microsoft Excel-nya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat. Yang pertama, kita akan membahas vertical lookup dahulu. Tabel sumbernya ini. Nah, tabel awalnya ini. Tabel yang akan kita analisa seperti ini. Ini saya hapus. Nah, ini masih kosong. Nah, kita mau isi Budi Susanto golongan 13. Kita mau mencari gaji, tunjangan, dan fasilitasnya. Bapak Ibu, untuk tabel sumbernya boleh di satu sel yang sama atau di sel yang berlainan. Misalnya sel yang ini nggak ada ya. Kita delete deh. Pakai selnya yang di lookup. Oke. Nah, kita lihat. Budi Susanto, golongan 13. Sama dengan V lookup, buka kurung, klik golongannya, karena kita akan mencari berdasarkan golongan. Golongan 13. H4. Titik koma. Sintaksnya kita lihat array table. Berarti kita ke tabel sumbernya. Kita arrange, kita blok. Jangan lupa kita klik F4. Fungsinya apa F4? Untuk mengunci supaya tabelnya tidak lari-lari. Pas kita copy paste rumus ke bawah atau ke samping, otomatis dia langsung ngikut. Jadi biar tetap tabelnya ini di run yang ini. Oke. Setelah itu titik koma, kita mencari apa tadi? Gaji. Gaji ada di kolom ke-2. Kolom pertama yang kita blok tadi adalah golongan. Gaji
adalah gaji itu kolom ke-2. Berarti 2. Titik koma false. Karena kalau Bapak Ibu pakai true, bisa jadi dia ada kesalahan, sebagian salah. Bisa nanti dicoba sendiri. Kita pakai false. Oke, tinggal kita tarik rumusnya ke bawah. Keisi semua. Golongan 13 itu 2.300.000. 13, 2.300.000. Oke, kita masuk ke tunjangan. Rumusnya sama. Sama dengan VLOOKUP. Klik golongannya, titik koma, ke tabel sumber di range. Tabel sumbernya. Boleh klik F4 atau sisipkan dolar. Dolar B. Dolar 3.2. Dolar E. Dolar 15. Titik koma. Tunjangan. Tunjangan ada di kolom ke-3. 3. Titik koma false. Enter. Hasilnya kelihatan. Fasilitas sama dengan VLOOKUP golongan titik koma. Tabelnya kita blok. Klik F4 titik koma. Fasilitas ada di kolom ke-4. Golongan 1, gaji 2, tunjangan 3, fasilitas 4. Titik koma false. Enter. Oke, sudah terisi semua. Nah, Bapak Ibu, misalnya Budi Laharia, rupanya di akhir itu dia golongannya jadi golongan 11. Tinggal diubah saja. Langsung berubah otomatis. Terus, yang tadi saya bilang, bagaimana kalau kita tidak buat F4-nya, nggak kita kunci. Ini saya liatin. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung. H4 titik koma, range tabelnya, kita tidak klik dolar, titik koma, 2 titik koma false. Ini masih terbaca 2.300.000. Kita klik ke bawah. Golongan 11 jadi NA. Karena kita tidak blok. Kita tidak jadikan F4. Jadi pasti dia jadi NA. Kenapa? Kita lihat. Lookup B6 sampai E18. B6 sampai E18. B6 sampai E18. Berarti yang diblok yang ini. Golongan 11 dan golongan 12 tidak keblok. Sehingga tidak kebaca di rumus. Itu akibatnya kalau kita tidak pakai F4. Oke. Demikian untuk yang vertikal lookup. Dapat dipahami ya Bapak Ibu untuk yang vertikal lookup. Vertikal lookup udah, kita masuk ke horizontal lookup. Nah, terlebih dahulu Bapak Ibu, ini saya hapus biar nggak ganggu. Oke. Nah, kan tabel kita awalnya ini. Tapi Bapak Ibu, saya nggak mau gunain rumusnya VLOOKUP dong. Saya maunya gunain horizontal lookup aja. Saya lebih sukanya horizontal lookup. Bebas Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu ubah tabel ini. Copy, Ctrl C ke samping.
pilih P spesial, pilih transpose. Oke, Bapak Ibu, klik OK. Sehingga tampilannya sama seperti yang grafik kemarin, ini tampilannya menjadi switch row dan kolom. Fungsinya hampir mirip. Itu fungsi transpose. Jadi udah langsung terotomatis seperti ini. Jadi langsung berubah. Tinggal Bapak Ibu transpose. Oke. Nah, ini kan udah dapat. Nah, golongannya udah dapat Bapak Ibu. Nah, kita mau isi pakai rumus HLOOKUP. Berarti rumus HLOOKUP sama dengan H lookup buka kurung C11 titik koma golongannya ya. Tabelnya kita blok tabelnya, klik F4 titik koma gaji ada di baris ke 2. Baris pertama golongan, baris kedua gaji, berarti 2. Titik koma 2, titik koma false. Enter. Ini fungsi horizontal lookup. Fungsi untuk horizontal lookup kita mau mencari tunjangan. Rumusnya sama dengan H lookup. Klik selnya C11 yang golongan 13, titik koma tabelnya kita blok, titik F4 titik koma tunjangan ada di baris ke-3, titik koma false. Enter. Fasilitas juga sama dengan H lookup. Golongannya kita klik, titik koma tabelnya kita arrange, F4 titik koma ada di baris keberapa tunjangan fasilitas ada di baris ke-4, titik koma false. Di enter, dapat semua. Oke, ini untuk fungsi lookup. Gampang ya Bapak Ibu. Jadi tabelnya Bapak Ibu mau letakin dimanapun bebas. Yang ini misalnya nggak ada. Ini dia. Jadi kita gunain tabelnya di sini. Yang di lookup. Untuk vertical lookup demikian. Kita tinggal hapus aja ini, delete. Oke. Jadi tabelnya boleh di sheet yang sama atau di sheet yang beda. Nah, nanti misalnya Bapak Ibu berubah, di sheet sumbernya berubah, otomatis di sheet hasil ini nggak perlu diubah lagi. Langsung otomatis berubah. Bapak Ibu bisa lihat, golongan 13, gajinya 2.300.000. Kita mau ubah gajinya jadi 5.800.000 misalnya. Nanti di sini ikut berubah 5.800.000. Kelihatan ya? Ini saya merahin. Ikut berubah. Jadi hanya golongan tabelnya saja berubah. Jadi datanya langsung ikut berubah semua. Berapa banyak? Misalnya ada ratusan, ada 1.000 karyawan, nanti kita nggak usah ubah satu persatu di kolom gaji. Kita ubahnya hanya di kolom data tabelnya saja, yang sumbernya. Di tabel yang sumbernya saja yang kita ubah. Nah, nanti misalnya di bulan berikutnya berubah, yang ini kan pasti udah fix, datanya udah fix, kita udah bayar, tunjangannya kita udah bayar, fasilitasnya udah bayar, tinggal control paste value. Jadi nanti tabel yang ini tetap ada, nanti untuk ini misalnya bulan Januari, bulan Februarinya kita mau buat lagi, rupanya gajinya berubah lagi, tinggal di sini diubah, nanti tinggal pakai rumus VLOOKUP lagi.
buat yang baru bulan Februari. Setelah selesai, supaya rumusnya ini udah jadi, ini kan udah jadi angka-angkanya. Nah, rumusnya kita hilangin. Jadi biar kalau misalnya kita ubah data sumbernya, tabel sumbernya ini, nah hasilnya, tabel hasilnya, ini tidak ikut berubah Bapak Ibu. Makanya kontrol paste value. Itu gunanya. Untuk yang lookup udah selesai ya Bapak Ibu, kita akan masuk ke pivot table. Untuk lookup udah selesai. Semoga Bapak Ibu bisa memahami untuk yang vertical lookup dan horizontal lookup.